Oke, karena udah mulai di-record, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kita mulai materi kali ini dengan bahas soal tugas kemarin ya. Yang ada 6 soal, tapi sedikit beranak pinak. Sedikit sih, tidak semua. Ada pertanyaan atau mau dibahas semua? Dibahas semua, Bu. Kalem-kalem, jangan ngegas. Oke, kita bahas semua. Kita bahas semua, oke. Loh. Kok nggak mau nyambung? Bentar. Oke, nomor 1 ya. Limit X mendekati XY mendekati 1,3 dari 3X kuadrat Y min XY pangkat 3. Ini tinggal kalian masukin aja. Jadi 3, 1 kuadrat kali 3, min 1 dikali 3 pangkat 3. Jadi 3 kali 1 kali 3, 9, min 27. Sama dengan min 18. Udah gitu aja. Nomor 2, limit X mendekati Y 0,0 dari X pangkat 4 min Y pangkat 4 per X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi, nah, ini harus kalian faktorkan dulu. Jadi limit X mendekati Y, XY mendekati 0,0. Ini dipecah jadi X kuadrat plus Y kuadrat min dikali X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret, tinggal kalian masukkan. Jadi 0 min 0 sama dengan 0. Gitu. Mudah ya? Mudah banget. Nomor 3, kalian disuruh nyari gradien. Di mana gradien dari fungsi kok jelek ya? Gradien segitiga kebalik lah ya pokoknya. Gradien dari sebuah fungsi f adalah fx i ditambah f turunan y j. Jadi misal yang a fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3xy. Nah, fx-nya turunan terhadap x-nya kan berarti 2x y. Ini kan turun. Y-nya tapi tidak turun. Plus 3y. Yang turun yang ini aja. Fy sama dengan x kuadrat plus 3y. 3x. Sorry. Nah, maka gradien fungsi f-nya adalah 2xy plus 3y ditambah x kuadrat plus 3x j. Udah, gradiennya ini. Begitu juga yang B. Fx y sama dengan ini. Benar ya? Maka fx-nya adalah ini harus pakai ini. Fy dulu lah. Fy-nya yang gampang. Fy-nya adalah x, y, pangkat xy. Fx ya, itu ini U, ini V. Sehingga turunan U kali V adalah UV aksen ditambah V aksen U. Berarti X
dikali ini terhadap X, berarti X Y ditambah V aksen, U aksen V. UV aksen ditambah U aksen V. U-nya ini 1, V-nya adalah EXY. Sama dengan X kuadrat EXY plus E pangkat XY. Nah, udah dimasukkan. Berarti gradiennya adalah X kuadrat E X pangkat Y plus E X pangkat XY. Udah, ini hasilnya. Ini hasil gradiennya kayak gini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 4. Mau tanya terhadap Boleh. Y-nya. Kenapa? Turunan E pangkat XY terhadap Y. Turunan X pangkat Y terhadap Y. Ya, yang ini XY itu. Ini. Iya. Kenapa? Kok bisa gini? Iya. Karena ini kan terhadap Y, di mana Y-nya cuma ada di pangkat E kan? Nggak ada Y yang di sini kan? Maka X ini dianggap sebuah konstanta. Makanya jadinya X dikali, X ini tetap diam, dikali turunan dalamnya, turunan fungsi turunan dalam. Jadi turunannya XY terhadap, oh astagfirullah, iya benar. Ini salah. Sorry ya, ini salah. Ini harusnya X-nya kan tetap ini. Ini turunan ini terhadap Y adalah X dikali EX pangkat Y. Karena E pangkat ini turunannya tetap ini. E pangkat itu kan turunannya atau integralnya tetap kan nggak berubah. Maka ini X kuadrat XY. Berarti ini jangan-jangan salah nih saya. Turunan terhadap XY berarti ini harusnya XY. XY, E pangkat XY. Terus ini 1 dikali, oh ya ini tetap, berarti ini XY. Ini XY, ini XY. Bu, kan X-nya turun kan Bu ya? Oh ini X kuadrat. Kenapa? Kan X-nya pangkat itu turun jadi konstanta. Nah, Iya. kan turun kan pasti kayak dikurangi 1 kan Bu? Iya. Nggak X min 1 Y gitu. Yang mana? Ini tah? Pangkatnya jadinya. Ini. Yang mana? Ini tah? Iya. Kan itu turun dari pangkat ya Bu, jadi konstanta. Terus yang pangkat itu kan X-nya berubah Bu, X min 1. Oh ini tuh, sorry, ini tuh Y harusnya. Kok? Bentar. Oh ya ini X. Ini lupakan, kita ulang dari awal. Kok aku bingung sendiri balik coretan. Ya, Kan saya bingung juga Bu. Fx, Y. Apa salahnya tadi? XE. Kayak gini kan? Iya. Paling gampang kita FY-nya dulu. FY-nya adalah, ini kan nggak ada Y, ini kan X kan, karena bukan Y, maka dia dianggap konstanta. Ini X tetap. Terus turunannya E pangkat itu adalah E pangkat itu sendiri. Dikali, karena ini ada sebuah fungsi, maka turunan fungsi ini. Turunan fungsi ini terhadap Y adalah X. Makanya jadi X kuadrat Oh E. iya Bu. Kayak gitu. Paham Bu. Itu kayak turunan dalam fungsi itu loh kalau kalian ingat. Jadi kalau misal ada E pangkat 2X plus 3, maka turunannya adalah 2 kali E pangkat 2X plus 3. Jadi turunannya ini dikali fungsi ini. Ingat nggak? Terus kalau misal ada X plus 3 kuadrat, maka turunannya adalah 2 kali X plus 3 dikali turunannya ini, 1.
maka 2 kali X plus 3. Ya, Bu, ingat, Bu. Kayak gitu. Ini sama posisinya kayak gitu. Fx ya. Ini U, ini V. U aksen V, UV aksen ditambah U aksen V. U-nya X. V aksennya ini turunan terhadap X ya. Berarti X pangkat Y dikali Y. Kan ini diturunkan terhadap X, sisa Y aja kan. Ditambah turunannya X 1. V-nya tetap. Maka XY, E pangkat XY plus E pangkat XY. Maka gradiennya XY, E pangkat XY plus E pangkat XY, I ditambah X kuadrat E, XY, J. Gitu. Bu, Boleh. Gimana? kan yang ini yang FY, turunan yang untuk FY ini, berarti kan yang kita perhatiin itu hanya E pangkat XY-nya. Iya. Berarti yang diturunkan kan berarti X-nya ya, Bu? Iya. Itu kalau misalnya, ini kan berarti kita bisa misalkan X ini sebagai konstanta nggak, Bu? Kalau turunan terhadap Y, Jadi, berarti X itu sebagai konstanta. Kalau turunan terhadap iya. X, Y-nya sebagai konstanta. Nah, iya, maksudnya itu. Berarti kan kalau misalnya pangkat gini, turunannya itu jadi seper X nggak sih, Bu? Jadi seper X, E pangkat Enggak. XY. Itu Enggak, kalau kan? integral. Kalau integral yang seper. Oh iya, tah? Iya. Kalau Oh iya, integral iya. emang seper. Kalau turunan enggak, langsung diturunkan aja. Yang kan ini misalnya ini yang termisalkan XY ini U. Berarti kan DU per DX berarti sama dengan Y. DX Iya. sama dengan 1 per Y. 1 per X. Oh iya, Bu. Iya. Saya bingung. Itu integral. Oh, itu integral ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Oke. Jangan ketuker ya, integral sama diferensial. Kita belum masuk integral lipat loh, baru besok masuk integral lipat. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke Insya Allah soal sudah. berikutnya. Tak save dulu aja wes ini ini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor 4. Carilah gradien fungsi di titik P, kemudian carilah persamaan bidang singgungnya. Fungsinya adalah X kuadrat Y min XY kuadrat. P-nya adalah min 2,3. Nah, pertama kita cari fx-nya dulu. Fx-nya turunan terhadap x berarti 2x y min y kuadrat. Lalu kita masukkan titiknya, min 2,3. Berarti 2 min 2, 3, 3 kuadrat. Min 12, min 9, min 21. Fy, lalu kita cari Fy-nya. Fy-nya adalah x kuadrat min 2xy. Nah, kita masukkan min 2 kuadrat min 2 min 2, 3. Sama dengan 4 plus
12 sama dengan 16. Maka gradiennya adalah min 21i ditambah 16c. Nah, udah dapet nih gradiennya. Maka kita cari z-nya atau bidang singgungnya. Bidang singgungnya adalah f min 2,3 ditambah gradien di titik ini dikali x plus 2 y min 3. Ini tuh aslinya dari x min 2. Jadi plus kan, karena titiknya min 2. Nah, sekalian kita cari di sini aja, biar kelihatan. Berarti kalau ini f min 2,3 adalah min 2 kuadrat kali 3 min 2 kali 3 kuadrat. Sama dengan 4 kali 3, 12. Min kali min plus 2 kali 9, 18. Sama dengan 30. Berarti di sini sama dengan 30. Hai you. Kira-kira 30 ditambah min 21,16 dikali x plus 2 y min 3. Sama dengan 30 ditambah min 21 kali x plus 2 ditambah 16 kali y min 3. Sama dengan 30 min 21x min 42 plus 16y min 48. Sama dengan min 21x plus 16y min 60. Ya harusnya. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah z sama dengan min 21x ditambah 16y min 60. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Nomor 4 ada pertanyaan? Sebelum kita melaju ke nomor 5. Belum, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nomor 5. Apa nomor 5? Carilah turunan berarah dari F di titik P dalam arah A. Pertama, yang A, fx, y-nya adalah x kuadrat y. P-nya adalah 1,2. A-nya 3i min 4c. Nah, berarti kalian cari dulu A-nya. Besaran A-nya adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Min 4 sih. Sama dengan 5. Kalau kalian hitung 5 lah pokoknya. Terus U1-nya
berarti 3/5. U2-nya berarti min 4/5. Udah, ini langkah pertama. Langkah kedua, cari turunan terhadap X. Turunan terhadap X adalah 2X, Y. Turunan, dan kita masukkan titik P-nya. Sama dengan 2 kali 1 kali 2. 4. Terus langkah ketiga, kita cari turunan terhadap Y. Turunan terhadap Y-nya X kuadrat. Dimasukkan 1,2 sama dengan 1. Udah dapet. Nah, yang terakhir kita cari DU-nya. Turunan berarah di 1,2. Sama dengan 4/5 kali 4 ditambah, ya nggak apa-apa sih. Salah ya? 3/5, sorry. Min 4/5 kali 1. Berarti 12/5 min 4/5. Sama dengan 8/5. Gitu. Mudah sekali ya. Berarti yang B kan fx, y-nya, koma z bahkan. Sorry. X pangkat 3, y min y kuadrat, z kuadrat. P-nya adalah min 2,1,3. A-nya I min 2C plus 2K. Langkah pertama, cari besaran A-nya dulu. Berarti akar 1 plus min 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama dengan akar 9. Kemudian 3. U1-nya adalah 1/3. Ini kan 1. U2-nya adalah min 2/3. U3-nya 2/3. Langkah kedua, saya tulis di sini aja. Cari turunan terhadap X. Turunan terhadap X-nya adalah 3X kuadrat Y. Ini 0, karena nggak mengandung unsur X sama sekali kan. Terus kalian masukkan min 2, 1, 3. Berarti 3 kali min 2 kuadrat kali 1. Piro itu? 12. 12. Terus langkah ketiga kalian cari FY-nya. Turunan terhadap Y. Turunan terhadap Y adalah X pangkat 3 min 2Y Z kuadrat. Ini kan turun ya. Berarti F 1,3 turunan Y di titik itu adalah min 2 pangkat 3 min 2 kali 1 kali 3 kuadrat. Ini min 8 min 3 kuadrat 9, 18. Min 2, 6. Langkah keempat, cari FZ-nya, turunan terhadap Z-nya. Ini nggak ada kan? Adanya yang ini. Berarti 2Y kuadrat Z. Kan Z-nya turun ya, 1. Terus kalian masukkan FZ min 2, 1, 3. Dengan 2, 1 kuadrat kali 3. 6. Nah, udah. Baru langkah terakhir, cari DU-nya. DU di titik piro ya tadi? Min 2, 1,3. Sama dengan U1-nya sepertiga dikali turunan terhadap X, 12. U2-nya min 2/3 dikali turunan terhadap Y-nya min 2, 6. Ditambah 2/3 U3-nya dikali
turunan terhadap Z adalah 6. Berarti ini 12/3 min plus sih 52/3. 2 kali 6 berapa? 12. Ditambah jadi 64 jadi 76. Berarti berapa nih? 25 1/3. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu aturan rantai ya. Mana pointernya? Hah. Carilah dw per dt. Berarti nomor 6 itu kan yang A, W sama dengan X kuadrat Y pangkat 3, X sama dengan T pangkat 3, Y sama dengan T kuadrat. Maka dw per dt adalah dw per dx kali dx per dt ditambah dw per dy dikali dy per dt. Ini terhadap X. Berarti 2X Y pangkat 3 ini terhadap T, berarti 3T kuadrat. Ditambah ini terhadap Y, berarti 3X kuadrat Y kuadrat. Ini terhadap T, 2T. Terus dimasukkan XY-nya. Berarti 2 kali T pangkat 3 dikali, ya benar. T kuadrat kali T pangkat kali 3 dikali 3T kuadrat ditambah 3 kali T pangkat 3 kuadrat T kuadrat kuadrat 2 kali T. Berarti 2T pangkat 3, T pangkat 6, 3T kuadrat ditambah 3T pangkat 6, T pangkat 4, 2T. Sama dengan 6 dikali T pangkat 11 ditambah 6 dikali T pangkat 11 juga. Iya dah. Oh iya benar.
sama dengan 12T pangkat 11. Pusing ya. Oke, ini yang A. Yang B, Y-nya adalah X kuadrat Y min Y kuadrat X. X-nya adalah cos T. Y-nya adalah sin T. Maka dW per dt, dW per dx, dx per dt, ditambah dW per dy, dy per dt. Ini terhadap x, 2xy min y kuadrat dikali ini terhadap t. Cos turunannya apa? Min sin ya? Iya, Bu. Ditambah x kuadrat min 2xy dikali cos t. Dimasukkan 2 kali cos t sin t min sin kuadrat t min sin t plus cos kuadrat t min 2 cos t sin t cos t. Ini kali ini kali ini. Min 2 cos T sin kuadrat T min 2 sin pangkat 3T. Oh enggak, plus dong. Kan ini kali min kali ini. Plus cos pangkat 3T min 2 cos kuadrat T sin T. Capek nulisnya ya. Yang ini 2 sin pangkat 3T plus cos pangkat 3T nggak bisa kita apa-apakan. Nggak bisa kita sederhanakan. Tapi yang ini, itu bisa kita sederhanakan. Jadi, min 2 sin T cos T dikali sin T ditambah cos T. Nah, 2 kali sin T cos T itu adalah sin 2T. Jadi bisa di dW per dt sama dengan 2 sin pangkat 3T ya, benar. Ditambah cos pangkat 3T dikurangi 2 sin 2T, ini nggak pakai, dikurangi sin 2T dikali sin T plus cos T. Sama dengan 2 sin pangkat 3T ditambah cos pangkat 3T min 2 sin 2T plus sin T, nggak plus ya, sorry, ini sin T plus sin 2T cos T. Udah sih, sampai sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau pakai rumus identitas, ini dijabarkan lagi, juga silahkan. Gitu. Yang C dibahas juga nggak? Capek ya nulisnya. Yang C mau dibahas juga? Atau udah mabuk? Bahas apa? Oke. Yang C ya. Oke, ini juga nggak kalah panjang. Y-nya adalah EX sin Y plus E pangkat Y sin X. X-nya sama dengan 3T, Y-nya sama dengan 2T.
dw per dt sama dengan, rumusnya masih sama, salah ini, dw per dx. Karena ini sinnya itu x, maka sin sinnya ini y, tidak ada unsur x-nya, maka ini dianggap konstanta. Jadi turunan terhadap x-nya adalah e pangkat x sin y dikali turunan ini 3 ditambah turunan terhadap y. Karena ini juga konstanta, karena nggak ada y-nya, jadi dianggap konstanta. Jadi e pangkat y sin x dikali 2. Ini turunannya 2 kan. Udah tinggal 3 e pangkat x sin y ditambah 2 e pangkat y sin x. Udah. Terus tinggal x sama y-nya dimasukkan. 3e pangkat 3t sin 3t ditambah 2 kali e pangkat 2t sin sin y. Jadi ini 2t. Ini 3t. Udah, selesai. Gitu aja. Nggak panjang-panjang. Udah selesai latihan soalnya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1 sampai 6? Atau udah mulai mabuk? Kayaknya sama dengan Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu nilai maksimum dan minimum pada kurva dua variabel. Nah, kalian mungkin pernah ingat semester 1 kemarin ada nilai maksimum global, nilai minimum global, maksimum lokal, minimum lokal, titik stasioner yang dicari dari turunan. Ini sama, bedanya dia dua variabel. Kalau semester 1 kemarin adalah satu variabel. Pertama, kita mengenal secara general dulu, yaitu titik stasioner. Titik stasioner sebuah fungsi adalah ketika turunan terhadap X fungsi tersebut sama dengan 0, dan turunan terhadap Y fungsi tersebut sama dengan 0. Tapi itu titik stasioner aja. Kita belum tahu apakah titik stasioner itu nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, karena ini variabel
karena ini persamaan dua variabel, kemungkinan yang bisa kita cari hanya maksimum lokal dan minimum lokal. Nah, cara carinya gimana? Titik maksimum lokal dan minimum lokal itu. Cara carinya adalah kalian nyari nilai D dulu, di mana nilai D adalah fxx, turunan X terhadap turunan X, dikali FYY min F kuadrat XY. Jika D lebih dari 0 dan Fx lebih besar dari 0, ini adalah minimum lokal. Jika D lebih besar dari 0 dan Fxx kurang dari 0, dia adalah maksimum lokal. Kalau D kurang dari 0, dia adalah titik plana. Dan D sama dengan 0, dia tidak dapat disimpulkan. Jadi, contohnya, tentukan titik stasioner fungsi berikut. F X, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus seperempat Y kuadrat. Dan apakah titik-titik stasioner yang didapat merupakan titik maksimum lokal, minimum lokal atau plana. Nah, pertama kita cari dulu titik stasionernya. Titik stasionernya adalah ketika Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Fx-nya adalah 2X min 2. Kan fungsinya X kuadrat min 2X plus seperempat Y kuadrat. Berarti yang ini turunannya terhadap X adalah 0, karena nggak mengandung variabel X. Yang ini, 2 ini, turunan terhadap Y-nya adalah 0, karena tidak mengandung variabel Y. Ini 2X min 2 sama dengan 0, 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Ini 2 dikali seperempat, Y sama dengan 0. Setengah Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Maka titik stasioner adalah sama dengan 1,0. Nah, terus kita cari nih nilai D-nya. Carinya gimana? Pertama kita cari fxx-nya dulu. Turunan fungsi ini terhadap x. Fxx-nya adalah berarti 2. Fyy-nya berarti turunan ini terhadap y. Berarti Fy-nya adalah setengah. Fxc-nya yaitu turunan fungsi ini terhadap y. 0 kan? Karena nggak ada y sama sekali. Maka fxy-nya adalah 0. Terus kita masukkan ke D. D sama dengan fxx dikali fxy min fyy dikali fxy kuadrat. Sama dengan fxx-nya
2 dikali setengah min 0 kuadrat sama dengan 1. Nah, posisinya adalah D-nya lebih besar dari 0. 1 lebih besar dari 0 ya. Terus fxx-nya lebih 2. Fxx-nya juga lebih besar dari 0. Maka kalau dilihat di syarat ini, D lebih besar dari 0, fxx lebih besar dari 0, maka 1,0 ini merupakan titik minimum lokal. Gitu. Terus kalau ditanya nilai minimum lokalnya berapa? Maka kalian masukkan f 1,0 tadi ke dalam fungsi awal x kuadrat min 2x plus seperempat y kuadrat. Kalian masukkan berarti 1 kuadrat min 2 kali 1 plus seperempat 0 kuadrat. Sama dengan 1 min 2. Sama dengan min 1. Maka min 1 ini adalah nilai minimum lokal. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi ingat ya, kalau yang ditanya adalah nilai minimum lokal, maka kalian harus memasukkan titik stasioner itu ke fungsi awal. Sedangkan kalau D, ini untuk menentukan itu titiknya, titik minimum lokal, titik maksimum lokal, atau titik plana. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Udah selesai materi hari ini? Ada pertanyaan? Kok hening? Kalau nggak ada pertanyaan? Berarti di D-nya itu cuma nentuin apa kayak titik maksimum atau minimumnya gitu ya? Iya, ada 3 pilihan ya. Bisa maksimum, bisa minimum, bisa pelana. Ini. Pelana itu yang gimana? Kalau D-nya kurang dari 0, dia pelana. Jadi minimum, maksimum, atau pelana. Kalian harus ingat-ingat materi ini ya. Karena ini dasar dari optimasi di teknik industri. Terus masifnya lokal itu nantinya itu ada kayak yang lebih general gitu tahu? Kalau kurvanya diperbesar, bisa jadi ada nilai maksimum yang lainnya yang tidak terbaca di sini. Gitu. Oh ya Bu, kayak secara sempitnya gitu ya, kayak apa? Ya, Gitu. karena kalau kurva 2 variabel itu berarti kan kurvanya 3 dimensi kan? Yeah. Itu sulit digambarkan untuk globalnya seperti apa. Pada kasus-kasus nyata di dunia industri, jarang sekali kalian bisa mendapatkan hasil maksimum lokal atau maksimum global atau minimum global. Karena pembatasnya itu sedikit banget. Constraint-nya itu dikit. Jadi pada akhirnya itu kalian harus merelaksasi fungsi kalian sehingga yang kalian dapatkan hanya maksimum lokal atau minimum lokal kayak gitu. Makanya kita nggak berani bilang ini maksimum global atau minimum global. Kita berani bilang ini lokal. Bahasa awamnya kayak gini deh. Ada Jawa Timur, ada Indonesia. Kalian pengen tahu yang berapa sih pendapatan maksimum masyarakat Indonesia? Tapi sampel kalian cuma di Jawa Timur. Maka yang kalian dapatkan itu adalah maksimum lokal. Karena Jawa Timur aja kan, bisa jadi di daerah lain ketika kalian memperluas sampel,
Bisa jadi di Jakarta kalian akan mendapatkan gaji yang lebih besar, kayak gitu. Mudeng nggak? Mudeng lah ya. Iya, berarti kayak kalau bahan ujinya lebih banyak, mungkin bisa nyari yang global nanti. Nah, iya, kalau constraint-nya atau daerahnya itu diperluas, maka kalian akan bisa mendapatkan hasil yang lebih global, kayak gitu. Jadi balik lagi, Iya. kayak misal kalian pengen tahu berapa gaji maksimal masyarakat Indonesia. Kalau sampel kalian hanya di daerah Jawa Timur, maka kalian cuma dapat maksimum lokal, karena kalian ya udah Jawa Timur aja. Tapi kalau sampel kalian dari seluruh Indonesia, maka kalian bisa dapat maksimum global, karena kan memang kalian pengen tahu gaji di seluruh Indonesia kan, gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya off record dulu, karena saya pengen nanya-nanya sesuatu yang lain, tapi di luar kuliah.